Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis putusan nomor 203-PDT-G-2021-PN Jakarta Barat untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Analisis putusan asuransi kerangka kapal. Sistem Peradilan Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur secara limitatif mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga kuasi yudisial yang tidak termasuk di dalam sistem peradilan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Pelayaran merupakan keputusan akhir tertulis yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang merupakan hasil dari sidang Majelis Mahkamah Pelayaran. Putusan Mahkamah Pelayaran dapat dipakai dalam proses penyelesaian perkara secara pidana dengan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam kedudukan putusan tersebut sebagai suatu alat bukti surat yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1, huruf C junto pasal 187 huruf B KUHP. Hakim untuk memutus berdasarkan prinsip minimal pembuktian, dua alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim dapat menyebabkan penggunaan hal-hal lain di luarnya akan mengakibatkan tidak sahnya putusan sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya tidak berkekuatan hukum tetap dan harus batal demi hukum. Penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran dapat menimbulkan adanya pelanggaran terhadap asas non-self-incrimination tergantung dari cara penggunaan putusan tersebut dalam kedudukannya sebagai alat bukti surat. Jika dari putusan Mahkamah Pelayaran tersebut digunakan bagian yang memuat keterangan tersangkut sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas kecelakaan kapal tersebut, hal tersebut menandakan adanya penggunaan keterangan yang dinyatakan di dalam persidangan Mahkamah Pelayaran sebagai tersangkut ke dalam persidangan pidana, di mana tersangkut dalam hal ini berkedudukan sebagai terdakwa atas suatu perbuatan serta orang yang sama atau lebih dikenal dengan asas ne bis in idem. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perbuatan tertentu yang sama, serta syarat telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tersebut.